Oh, Maaf ya, Kak. oke, makasih. Ya, kita lanjut ya, teman-teman. Jadi yang pertama itu kita baca faslun wal igtisalatul masnunah. Jadi di sini ada kata faslun. Faslun itu merupakan kalimat isim. I'robnya rofa, tanda rofanya doma. Kenapa dia i'rob rofa? Karena kedudukannya menjadi khobar. Terus setelah itu ada wal iktisalatu. Wa di sini merupakan waw ibtida. Al iktisalatu merupakan kalimat isim i'rob rofa. Tanda rofanya adalah domah dan kedudukannya menjadi mubtada. Lanjut lagi ada al masnunah. Al masnunatu di situ merupakan kalimat isim i'robnya rofa karena kedudukannya sebagai naat atau sifat dari al iktisalatu. Terus artinya itu faslun di sini kalau misalkan dari kitab Fathul Qorib itu merupakan pasal. Jadi ini kita sekarang membicarakan tentang pasal dan adapun mandi-mandi yang disunahkan. Jadi kita belajar tentang mandi-mandi yang disunahkan gitu. Terus lanjut lagi ada sab'ata asyara ghuslan. Sab'ata di situ merupakan kalimat isim. I'robnya nasab, kedudukannya sebagai khobar. Terus setelahnya ada asyaro. Asyaro merupakan kalimat isim. Itu sebentar, Cindy, itu sab'ata apa? Sab'ata asyaro. Ya. Apa tadi? Sab'ata Mahalnya? merupakan kalimat isim, i'robnya nasab, kedudukannya sebagai khobar. Kenapa bukannya khobar itu marfu? Sab'ata. Jadi apa? Bisakah khobar itu dibaca nasab? Tadi kan apa? Sab'ata asyara faslun wal iktisalatul masnunatu sab'ata. Sab'ata. Sab'ata ini jadi apa? Tadi jadi khobar ya? Pertanyaan saya, kenapa dibaca nasab kalau khobar? Kalau kamu menyebutnya khobar, kenapa? Bukannya khobar itu mahalnya rofa ya? Ini jenis apa? Kalau tanda rofanya nasab, itu kenapa? Gimana? Ada yang bisa jawab? Yang benar ini apa nih? Sebenarnya terserah jawabannya apa. Maksud saya butuh argumen aja. Ini khobar. Mana coba? Tadi diarahkan. Mana tadi? Oke. Sab'atu atau sab'ata? Kalau tadi kan jawabnya sab'ata. Tapi saya tanyakan, kata kamu alasannya khobar. Kenapa? Kalau bukannya khobar itu dibaca rofa? Kenapa ini dibaca sab'ata? Bisa nggak buat sebutkan dalil alasannya? Alasan aja. Bapak punten pisan. Sebelumnya punten Winda off cam soalnya kendala HP-nya Pak Ya. suka mati. Oke. Silakan. Ini karena tamyiz bukan sih Pak? Karena ini termasuk tamyiz. Itu gimana Winda bingung. Tamyiz, karena termasuk tamyiz. Berarti bukan khobar. Tamyiz gitu. Karena asyara itu bilangan, Pak. Ya, itu berarti sab'ata asyara. Itu kan masih angka 17 itu di atas angka itu berarti dia tapi mahalnya tetap ya. Gitu. Karena dia adat ya, Pak. Ya, adat ya. Nanti ketentuan adat ma'dud nanti coba apa namanya? Ketika apakah dia mabni enggak sab'ata asyara? Bisa enggak sab'atu asyara? Kan enggak ya?
Tapi tadi saya ingin tanya alasannya aja sebenarnya, itu betul apakah tetap dalam kondisi sebagai apa? Sebagai khobar, itu tetap khobar ya? Menurut kalian tetap khobar ya? Iya, Pak. Khobar. Tapi karena sab'ata itu adalah dia kenapa dibaca, itu ada aturannya ya, nanti kalau dalam adat ma'dud itu coba nanti kita insya Allah nanti kita akan bahas mengenai adat ma'dud, bilangan kalau di atas bilangan segini apa ya, untuk kalau bahasa Arabnya yang tadi kan bukan hanya yang dilihat adalah sab'atanya doang, tapi adalah ada asyara juga ya. Iya. Saya tanya, jadi menurut kalian itu tetap ya itu masuk ke itu ya? Ada khobar nggak? Tetap khobar nggak? Tetap, Pak. Tetap. Tetap ya. Hanya saja dia apa namanya? Dia mabni dalam keadaan apa tadi? Adat Sab'ata ya. sab'ata. Makanya nanti ada namanya aturan adat ma'dud dalam bahasa Arab. Nanti kan ada adat asli. Adat asli itu adalah bilangan yang menunjukkan banyaknya sesuatu. Ada namanya al-adadut tartib. Coba nanti ya. Oke, coba dilanjutkan dulu. Iya, baik, Pak. Hanya tadi sebenarnya alasannya sab'ata asyara. Terus Lanjut lagi, jadi sab'ata itu merupakan kalimat isim, i'rab nasab, kedudukannya sebagai khobar. Terus di sini kenapa dia dibacanya tuh nggak sab'atu gitu ya? Harusnya kan kalau khobar sab'atu, karena dia merupakan termasuk dari jumlah adat gitu, Kak. Terus selanjutnya ada asyaro. Asyaro di sini merupakan kalimat isim, dia i'rabnya jer, terus menjadi mudhof ilaih. Selanjutnya ada guslan. Guslan di sini merupakan kalimat isim. I'rabnya nasab, kedudukannya menjadi tamyiz. Terus setelah itu artinya ada 17 macam mandi. Jadi yang dijelaskan di awal tadi kan ada sunah-sunah dan ada pun sunah-sunah mandi gitu. Terus ada 17 macam mandi-mandi yang disunahkan itu. Terus yang pertama kita lanjut ada guslul jumu'ati. Guslul jumu'ati. Guslu di sini sebagai kalimat isim, i'rabnya rofa, kedudukannya menjadi badal. Terus badal apa? Badal apa? Kan badal itu ada berapa? Kemarin ada 4 ya. 4. Badal ada namanya badal ba'di mingkulin. Ya. Terus ada juga namanya badal syai' minasyai'. Ya. Kemudian ada badal apa lagi? Badal istimal. Ada lagi namanya badal golaut. Ya. Ini masuk ke badal apa? Apa? Ayo, Cindy, badal apa ini? Yang lain boleh bisa bantu ya. Badal mingkul. Apa artinya badal mingkul? Bagian dari keseluruhan. Ya, bagian dari keseluruhan. Bagian dari keseluruhan yang mana? Dari mubdal minhunya. Dia badalnya kemana ini? Mubdal minhunya kemana? Misalkan kalau gini kan saya contoh nih. Tasaddaqtu al-mala nisfahu. Apa artinya tasaddaqtu? Aku bersedekah al-mala. Apa artinya mal? Harta. Nisfahu, setengahnya. Kira-kira yang menjadi mubdal minhu, badalnya di sini yang mana? Nisfa. Ya kan? Kalau mubdal minhunya yang mana? Harta. Al-mala. Tasaddaqtu al-mala nisfahu.
Ya kan? Tasaddaqtu fi'il fa'il, al-mala menjadi maf'ul, kemudian dia menjadi mubdal minhu, nisfa itu menjadi badal ba'di minkul, dia juga mansub, juga mudhof, ha itu menjadi mudhofun ilaih. Kalau yang ini goslul apa tadi? Goslul jumu'ah. Muati. Goslul jumu'ati. Ya. Jadi masuk badal mubdal minhunya yang mana? Al-istighfar masnunatu. Hah? Kan tadi nah gini, yang namanya badal itu kan bisa menggantikan posisi kata yang digunakan. Ada berapa sunah-sunah mandi? Kan tadi wal ightisalatul masnunatu sab'ata asyara guslan. Adapun mandi-mandi yang disunahkan adalah 17 mandi. Ya. Guslul jumu'ati. Nah, kira-kira guslu itu mubdal minhunya yang mana? Guslan. Iya, dari sab'ata asyara itu, dari yang satu dari yang 17 itu, gitu dong. Adalah itu. Makanya dia kan tadi sab'ata asyara kan mahalnya sedang rofa dia. Makanya dia badal juga guslu. Jadi itu kan? Ya, Pak. Oke, coba terus. Lanjut lagi ke al-jumu'ati. Al-jumu'ati di sini merupakan kalimatnya isim, i'rabnya jar, kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Terus kita lanjut teks selanjutnya yaitu lihal diriha wa waqtuhu minal fajri as-shadiqi. Li di sini merupakan huruf jar. Terus ada haldiri. Haldiri itu merupakan kalimat isim, i'rabnya jar, kedudukannya menjadi majrur setelah ada li. Terus ada ha. Ha di sini merupakan kalimat isim, domir, kalimat isim domir. Terus mahalnya jar, kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Terus setelahnya ada wa. Wa di sini merupakan waw ibtida. Setelah itu ada waktuhu. Waktunya di sini merupakan kalimat isim, i'rabnya rofa, kedudukannya menjadi mubtada. Setelah itu ada hu. Hu di sini merupakan kalimat isim, mahalnya jar, kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Terus setelahnya ada domir ha itu kembali ke mana? Wa waqtuhu ay wawak apa? Itu kembali ke goslul jumu'ati, Pak. Waktunya mandi berarti berkembalinya kepada mandi ya. Ay wa waktu gusli gitu kan? Iya, Wa waktu gusli. Oke, terus? Terus di sini ada mina. Mina itu merupakan huruf jar. Terus nah di minal fajrinya ini merupakan khobarnya gitu. Nah, terus lanjutnya ke al-fajri. Khobar dari yang tadi yang waktuhu itu, Pak. Waktunya itu kan mubtada. Nah, terus khobarnya itu yang ya, minal fajri. wa waktuhu ya. Iya. Terus terus? al-fajri sebentar. Ya. Minal wa waktu tadi waw ini waw ibtida ya? Iya, waw ibtida, Pak. Kemudian waktu ini menjadi? Waktunya di sini menjadi mubtada. Ya, ha ini? Haknya isim domir. Kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Adapun waktunya ay wa waktu gusli jum'ati minal fajri. Iya. Minal fajri jadi mahalnya menjadi jumlah jar majrur ini menjadi khobar tadi ya? Iya, menjadi khobarnya dari waw. Khobar apa ini maksudnya? Kemarin pembagian khobar berapa? Yang lain ada berapa pembagian khobar? Ada berapa kemarin pembagian khobar? Ada 2, Pak. 2. Satu mufrad, kedua gairu mufrad. Kalau mufrad itu artinya yang tunggal. Misal contohnya Muhammadun qaimun, ya qaimun itu menjadi khobar mufrad yang tunggal bentuknya. Tapi kalau ini masuk kepada mana nih?
Gairu mufrad. Gairu mufrad yang jenisnya apa? Kan gairu mufrad juga dibagi berapa? Ada ini namanya syibhul jumlah. Yang syibhul jumlah berupa jar majrur. Oke, itu maksud saya. Terus lanjut. Wa waqtuhu minal fajri, adapun waktunya mandi Jumat itu adalah dari minal fajri, terus minal fajri as-sodiqi. Terus di sini as-sodiqi ini termasuk kalimat isim, i'rabnya jar, tanda jarnya itu kasroh kan. Terus kedudukannya juga dia itu jadi naat atau sifat dari yang al-fajrinya. Terus artinya itu dan bagi yang ingin berjumat gitu ya. Dan adapun waktunya untuk mandi Jumat dimulai dari fajar sodik. Lanjut lagi wa ghuslul aidaini al-fitri wal adha. Terus yang di sini kita udah masuk mandi yang keduanya Kak, mandi sunnah yang kedua, yaitu ada kita i'rabin dulu lupa. Kalau waw di sini masuknya waw atof. Ya, masuknya waw atof, terus guslu di sini kalimat isim, i'rabnya rofa, kedudukannya menjadi maktuf. Terus al-aidaini itu kalimat isim, i'rabnya jar, kedudukannya jadi mudhofun ilaih. Terus lanjut lagi ada al-fitri. Tanda jarnya apa nih? Ya. Iya. Ya, kenapa ya? Karena dia dua, Pak. Ya, karena dia tasnya. Iya, tasnya. Oke. Terus? Ya, terus kita lanjut lagi. Di sini ada al-fitri. Al-fitri itu merupakan kalimat isim, i'rabnya jar, kedudukannya menjadi badal dari al-idain tersebut. Badal apa lagi nih? Fitri ini bagian dari dua id kan? Ya kan? Ya. Berarti dia menjadi badal ma'mul. Sebagian dari yang dua ini. Jadi dia fitri. Jadi fitri itu barisnya majrur karena dia menjadi badal karena mahal ida ini tadi mahalnya sedang jar, tanda jarnya adalah ya karena dia tasniah. Oke, bagus. Terus wa. Terus lanjut lagi di sini wa-nya termasuk waw atof. Setelahnya ada al-adha. Al-adha di sini merupakan kalimat isim, dia i'rabnya jar. Tanda jarnya dengan kasroh muqaddaroh. Terus kedudukannya jadi maktuf dari al-fitri tersebut. Nah, terus artinya itu dan mandi 2 hari raya, yaitu sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Terus kita lanjut ke teks selanjutnya, yaitu wa yadkhulu waqtu hadzal ghusli binisfil laili. Wa di sini kita lanjut ke yadkhulunya merupakan kalimat fi'il. Terus dia tuh kalau wa ini apa? Kalau wa ini wa-nya waw atof. Yang lain betul nggak? Tidak, Pak. Bukan, Tidak Pak. ya? Tidak ya? Iya, karena ini udah titik. Sekarang ada pun masuk. Nah, gitu loh kan? Iya. Sama dengan yang tadi. Berarti waw ini waw apa? Waw ibtida, Pak. Oke, terus lanjut. Yadkhulu di sini merupakan kalimat fi'il mudhari, i'rabnya rofa. Terus habis itu ada waktu di sini. Kenapa rofa? Yadkhulu nih kenapa rofa? Ayo. Karena dia kemasukan huruf mudhari, Pak. Ya, yang mana huruf mudhari? Ada iya-nya. Bagus. Ada berapa jumlah huruf mudhari? Ada 4 ya, Pak. 4. 1. Ada alif, hamzah, terus ada ta, kedua. ada ya, sama satu lagi. Apa itu ya? Ina itu ya. Non, ana itu ya. Iya. Ana itu ya. Iya. Nah, pokoknya nanti teman-teman yang lain
fi'il mudhari itu tanda rofanya adalah kemasukan dia huruf mudharaah ya. Huruf mudharaah itu alif, adrubu, adkhulu, aktubu itu maka dia wajib ropa. Alif nun ya. Jadi ini juga wayad khulu. Terus Lanjut lagi, ada waktu. Waktu di sini merupakan kalimat isim, i'rabnya rofa, kedudukannya jadi fa'il dari si yadhulu. Terus lanjut hadza. Hadza di sini merupakan isim isyarah. Hadzal ghusri. Al-ghusri di sini kalimat isim, terus i'rabnya jer karena kedudukannya jadi badal. Terus binisfi. Bi di sini merupakan huruf jer. badal sebentar. Oh iya Pak. Gus, haza ini mahalnya sedang apa? Ropa, nasab, khofat. Kalau tadi kan kamu sebut bahwa gusli ini badal. Ya. Iya. Badal dari mubdal minhunya yang mana? Yang lain coba. Ini Pak. Fitri ya Pak. Yang ini wayadahulu tadi waktu dibaca waktu ya, wayadahulu waktu hadzal gusli ya. Iya. Gusli kenapa dibaca jer? Tadi alasannya sebagai badal. Badal dari mana? Hadza. Badal dari hadza. Hadza ini dia mahalnya sedang apa? Kasro. Jer, kasro, jer. Kenapa jer? Karena jadi mudofun. Ya, itu maksud saya. Kan dia dari mudhofunnya dari waktu ya, waktu hadza al-gusli. Jadi kenapa kan orang nanya kenapa dia berbaris bawah? Badal. Ya betul badal, tapi dia dari mana? Dari haza. Haza ini emang sebelumnya barisnya apa? Jer. Kenapa jer? Ya karena mudhofun ilai. Mana mudhofnya? Waktu gitu kan. Terus lanjut Binisfil laili. Di sini ada bi merupakan harfu jar. Terus ada nisfi. Nisfi itu kalimat isim, i'rabnya jar, kedudukannya jadi majrur setelah ada bi tersebut. Terus ada al-laili. Al-laili di sini merupakan kalimat isim juga, i'rabnya jar, kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Terus adapun artinya ini, dan memulai waktu mandi ini mulai dari tengah malam. Jadi mulainya mandi sunnah untuk melaksanakan 2 sholat Id tersebut, Idul Adha dan Fitri itu dimulainya dari tengah malam. Terus kita lanjut ke wal istisqoi. Ini udah lanjut lagi ke bagian yang ketiga, yaitu mandi sholat istisqo. Wal istisqoi ay tolabis suqya minallahi. Terus wa di sini merupakan waw atof. Al istisqoi itu merupakan kalimat isim, i'rabnya jer, kedudukannya menjadi maktuf. Terus di sini ada ai tafsir. Setelahnya ada qolabi. Qolabi tersebut merupakan kalimat isim, i'rabnya jer, kedudukannya sebagai badal. Terus di sini kan ada ai tafsir. Kenapa setelah ai tafsir ini dibacanya tolabi? Jadi ketika ada ai tafsir, kita lihat sebelumnya kalimatnya itu ada al-istisqoi. Barisnya apa tuh barisnya? Kasroh ya? Ya, dia barisnya kasroh. Maka setelah huruf ai tafsiriyah, dia ikut. Jadi tetap kasroh juga. kursornya coba kursornya. Ya itu Pak. Wal istisqoi ai tolabi. Ya. Nah, di situ artinya mandi hendak sholat istisqo ketika tegasnya meminta suqya minallah. Meminta hujan dari Allah. Terus di sini asukyan itu merupakan kalimat isim, terus i'rabnya jar, kedudukannya menjadi mudhofun ilaih. Terus setelahnya ada minallah. Tanda jernya apa? Kan mudhofun ilaih itu kan dia harus
mudhof ilaih itu kan jer. Iya. Tanda jernya apa? Ini alifnya bukan, Pak? Tanda jer itu ada berapa? Jer itu kan tandanya 3 kemarin kalau nggak salah ya. Ada berapa kemarin, ada yang masih ingat nggak? Ini as-suqya. As-suqya ini dia mahalnya jer kan? Iya. Gitu kan? Tanda jernya apa tadi kamu bilang? Ada yang tahu nggak tanda jernya apa? Kalau hadfun nun bisa nggak, Pak? Kenapa? Kenapa hazfun nun? Kenapa hazfun nun? Kalau hazfun nun kenapa? Kan kalau kasroh jer kan bisa isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Fathah menjadi tanda jer bisa ismul lazi la yansorif. Ya menjadi tanda jer bisa ketika musanna, ketika jamak muzakkarim, ketika jamak muzakkar salim, ketika asmaul khamsah. Kalau as-suqya ini apa? Apa kira-kira? Ayo, yang lain dari 40 nih ada nggak yang punya pandangan? As-suqya. Tapi sepakat nggak dia mahalnya jer? Iya, Pak. Sepakat? Alasannya menjadi mudhofun ilaih. Gimana? Pak, itu as-suqya emang asal katanya as-suqya ya, Pak? Atau gimana? Apa artinya suqya? Nah, tadi diartikan apa? Hujan. Iya, meminta apa? Iya, meminta. Tolab itu kan meminta. As-suqya itu Siraman bukan, Pak? ya, apa sih namanya? Ya, kayak siraman. Ya. Nah, kira-kira ini dia mabni atau apa? Kalau mabni kenapa? Coba ini PR-nya. Coba nanti carikan ya, Hamidah. Oke, Yunita, coba carikan saya. Tadi kelas sebelah juga saya suruh ini. Bukan yang ini, dia ada tema yang lain. Tapi as-suqya ini, tapi kalian sepakat ya bahwa ini adalah mudhofun ilaih. Sepakat? Iya, Sepakat? Pak. Oke, kalau sepakat, tinggal alasannya doang. Kalau mudhofun ilaih kan jer kan? Karena tanda jer itu setahu saya, ini sekarang saya mau tanya, tanda jer itu ada berapa? Itu tersembunyi bukan sih, Pak? Gara-garanya. Apa yang tersembunyi? Enggak, saya mau tanya, tanda jer itu berapa? Dalam ilmu nahwu. Ada 3. 3, 1? Ada 3, Pak. Kasroh. Kasroh. Kasroh, ya. Nah, oke. Kalau iya. kasroh menjadi tanda jer kan 3, isim mufrad, jamak taksir, jamak muannats salim. Nah, kalau yang kedua apa? Ya. Ya itu kapan? Musanna. Ya kan? Jamak muzakkar salim. Jamak muzakkar salim. Isim 5. Isim 5. Kemudian fathah itu Ghairu munsharif. ismul lazi la yansurif. Kalau ini enggak ya. Nah, coba terus kira-kira apa yang masuknya yang tadi? Ada enggak selain dari kasrah, fathah dan ya menjadi tanda jar? Ada enggak? Nah, ini harus baca lagi nih. Kalau dalam mata judul memang ada 3 ya? Ada 3 enggak?
Bapak punten kalau ini masuknya ke kasro mukodaro bisa nggak Pak? Jadi masuknya ke maksur. Kayak yang fatah. Maksur. Fatah juga kan gitu juga. Contohnya? Yang al-fatah kan juga ada ini, ada alif lainah di situ, alif bengkoknya Ya, kayak gini. alif bengkok. Jadi ini masuk nggak? Jadi dia itu gara-gara ada maksurah gitu. Iya, maksud. Gitu. Iya Pak, kan kalau maksur itu semuanya mukodaro, nggak kelihatan. Ya. Ini maksud saya berarti ini mabni alal fathi karena gitu. Iya. Gitu. Karena ada huruf apa namanya ini? Ya bolehlah kalau buat alasan seperti itu. Jadi dia mabni alal fathi karena ada huruf ini. Apa namanya huruf apa ini? Ada 3. Apa saja coba Winda? Maksudnya gimana Bapak? Tadi alasannya ini kenapa? Karena ada alif apa namanya ini? Alif lainah Pak, alif bengkok. Ini alif bengkok atau alif Alif bengkok alif maksurah, lain? Bapak. Maksurah. Ya, ini alif maksurah. Jadi kalau alif maksurah dia mabniun alal fathi ya. Gitu Ya. berarti alasannya. Itu. Oke lah. Ya, betul. Oke, coba dilanjutkan Asikol lagi. bukan sih Pak? Nah, ini sikol apa maksurah ini kan ini materi dari kalau nggak salah qiraat ya ini ya. Ya nggak sih? Jenis alif. Ya nggak sih? Belum sampai Pak. Waktu itu belajarnya di Maisuro, Pak, bukan Kiroat. Oh ya, maksudnya Maisuro. Betul. Ini masuk apa kalau udah Maisuro? Apa ini? Apa kata Pak Kiai Fatwani? Kan yang ngajar beliau kan? Asikol bukan sih Pak, karena orang Arab itu masa bacanya nanti labus saqiyyi gitu, kayak kesusahan gitu Pak. Jadinya makanya biar nggak susah bacanya kalau labus suqya. Suqya, ya. Nah, ini yang ingin saya sepakati sebenarnya ini kan masuk dalam mabni berarti ya, mabni gitu aja sebenarnya. Untuk yang tadi coba nanti hubungi lagi Pak siapa? Ilmu apa ini? Maisuro, Diajarin oleh ya, coba Pak Fatoni. Pak Fatoni, karena jenis alif ini maksudnya jenis alif kan itu ada itu dalam ilmu. Kalau nggak salah qiraat juga belajar ya. Qiraat. Belum mungkin, Pak. Intinya yang perlu saya ingin sepakati dengan kalian bahwa ini adalah mabni, gitu kan? Tapi mahalnya jar. Gitu kan? Iya, Pak. 11 S3 atas. Berarti ini nggak jadi maksur, Pak. Saya nggak ngerti dah, Pak. Nah, apakah ini termasuk alif maksur? Apa? Coba, makanya tadi saya bilang, coba nanti bahas dengan siapa? Pak Kiai Fatoni. Coba kalian belajar hari apa sama beliau? Yang termasuk alif maksur itu yang mana? Apakah alif, bukannya alif maksur itu artinya alif yang kayak itu apa sih namanya itu? Alif bengkok ya? Kalau tapi ini saya lagi lihat kayak gini, Pak. Coba yang mana? Bentuknya. Kayak asuqya ini, jadi kayak ada alif, apa namanya, kayak ada alif tambahan. Makanya nanti ada yang tadi yang masuk sukya ini isim fi'il huruf tadi. Saya tanya ke yang tadi isim fi'il huruf. Ya, isim, Pak. Isim. Ya. Nanti kan kalau lihat isim maksud
Isim maksuro itu ada isim kiasi namanya. Ada juga namanya isim apalagi isim simai ya. Nanti juga kalian harus baca juga namanya alif maksuro, alif mamdudoh, alif apa? Mamdudah. Terus alif apa lagi? Ada coba nanti secara spesifik saya akan buka bukunya Pak Kiai kalau yang maksurah itu. Oke, untuk sementara coba dilanjutkan dulu biar itu nanti kalau waktunya cukup kita akan bahas yang itu. Coba ulang. Terus kita lanjut ulang lagi. Ya, coba. Asuk ya, coba. Asukya minallahi. Di sini asukya itu kalimatnya isim, i'rabnya jar, kedudukannya menjadi mudhof ilaih. Tapi kenapa di sini kan mudhof ilaih, tapi kenapa nggak asuk baris itu nggak kasroh gitu kan? Karena ini termasuk alif yang mabni, dia alifnya mabni, terus apa tadi ya? Dia tuh muqaddaroh. Alifnya mabni terus muqaddaroh. Terus kalau misalkan dari alasan yang apa? Kita maisuroh karena orang sana itu susah untuk mengucapkan asuk apa tadi ya, asuk yai ini apa tadi ya Pak? Ya. Akhirnya untuk mempermudahnya makanya dibilangnya asuk ya. Terus lanjut lagi ada minallahi. Terus minallahi, minanya di sini termasuk harfu jar. Terus allahinya itu merupakan kalimat isim, ya i'rabnya jar. Kedudukannya sebagai majrur setelah mina. Dan seterusnya akan dilanjutkan lagi oleh Kasofatul Aulia. Terima kasih teman-teman. Sampai wal husu ini ya. Iya Pak, Wal itu husud. udah titik di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal khusyufi lil qamari. Di sini wawunya di sini menjadi wawu ataf. Kemudian al khusyufnya itu menjadi maktuf, isim kedudukannya itu menjadi maktuf. Kemudian lil qamari itu susunan jar majrur. Li-nya itu huruf jar, kemudian al-qamarinya majrur. Kemudian artinya dan yang sunnah mandi yang keempat itu adalah sholat sunnah mandinya sholat ketika hendak sholat gerhana bulan. Jadi yang keempat itu sunnah mandinya itu ketika mau sholat gerhana bulan. Kemudian kan tadi wal khusyufu. Di sini yang kelima itu wal khusyufi lisyamsi. Ya, wal khusyufi lisyamsi sama wawu di sini itu wawunya wawu ataf. Kemudian al khusyufnya itu maktuf. Maktuf alaihnya mana? Maktuf alaihnya ke al khusyuf. Al khusyuf yang pertama tadi. Asalnya kan asalnya itu waguslul khusyufi. Terus di sini kayak sama kayak guslul jumu'ati gitu. Tapi di sini nggak ada guslunya, langsung wal khusyufi. Kemudian lisyamsinya itu sama, itu susunan jar majrur. Artinya yang kelima itu sunnah mandi ketika hendak sholat gerhana matahari. Yang tadi kan gerhana bulan, terus yang khusyuknya ini gerhana matahari. Kemudian wal gusli min ajli guslil mayyiti musliman kana au kafiron. Wa-nya di sini adalah wawu atau. Kemudian al-guslinya ma'tuf alaihnya. Kemudian min ajli itu susunan jar majrur. Minnya itu huruf jar, ajlinya itu majrur.
mahalnya adalah jer. Kemudian guslil mayyiti itu susunan idofah. Guslil mayyiti susunan idofah. Guslinya itu, guslil mayyiti itu mudhof dari ajli. Ajli. Kemudian musliman. Musliman itu hal. Kedudukannya menjadi hal. I'rabnya mansub. Karena di sini menjadi amil nawasib dari kana wa akhwatuha. Kemudian au itu menjadi huruf atof. Kemudian maktufnya kafiron. Artinya sunnah mandi yang keenam itu yaitu mandi setelah memandikan mayit, baik itu mayitnya orang muslim atau mayitnya orang kafir. Jadi disunatkan untuk mandi setelah memandikan mayit itu. Kemudian wagusul kafiri idza aslama. Wa-nya di sini menjadi wawu atof. Gusul kafiri itu maktufnya. Kemudian idza ini dzarfiyah ghairi syartiyah. Aslamanya fi'il madi. Kemudian failnya mana? Failnya al-kafir. Artinya itu dan sunnah gitu. Sunnah mandi ketika mandinya orang kafir jika dia menjadi masuk Islam. Jadi kalau mu'alaf itu sunnah untuk mandi kalau dia masuk Islam itu. Kemudian in lam yujnib fi kufrihi. Innya ini in syartiyah. Lam yujnib itu lamnya huruf jar. Yujnibnya itu fi'il mudhari'. Kemudian menjadi majrur. Fi kufrihi itu susunan jar majrur, fi-nya itu huruf jar, kufrihi itu mudhof ilaih, idofah. Artinya jika tidak berjunub fi kufrihi pada kekafirannya. Aulam tahid kafiratu. Bisa juga aulam tahidil kafiratu. Aunya di sini huruf atof. Lam tahid, lamnya huruf jar, susunan jar majrur. Tahidnya kedudukannya menjadi majrur. Kemudian al kafiratu itu menjadi fa'il. Artinya atau jika tidak haid bagi kafir perempuan. Wa illa, kemudian wa illa wajabal ghuslu ba'dal islami. Wa illa, sini wa-nya waw atof. Illanya itu maktuf atau fi'il syarat. Maktuf alaihnya kembali ke lam yujnib. Wajabanya itu jawab syarat. Kemudian al-ghuslu itu menjadi fa'il.
Artinya maka jika tidak wajib al-ghuslu, itu wajib mandi. Ma'tuf alaihnya ke ghuslul kafir. Kemudian ba'dal islami, itu ba'da itu dzaraf makan. Al-islaminya menjadi madhuf. Artinya setelah masuk Islam, ba'dal islami, setelah masuk Islam. Fil as-sahih, fi-nya di sini susunan jar majrur, fi-nya huruf jar, al-as-sahihnya urutannya menjadi majrur. Artinya adalah menurut pendapat yang sahih, waqila yasqutu idza aslama. Menurut pendapat sahih nih dikatakan waqila yasqutu idza aslama, wawunya itu wawul ibtida, fi'lanya fi'il madi majrur. Kemudian yasqutunya itu fi'il mudhari. Menjadi jawab syarti idza. Idzanya itu ghairi syartiyah. Aslama itu menjadi fi'il madi sekaligus jawab min yasqutu. Artinya adalah dan dikatakan yasqutu itu maka gugur. Gugur apa yang gugur? Mandinya gugur. Yang gugur itu adalah mandinya jika masuk Islam. Kemudian selanjutnya Kak Cindy yang akan meneruskan. Oke, sampai sekarang kemana? Wal ini ya? Wal junun. Wal majnun. Iya. Wal Oke, majnun. lanjut. Baik. Wal majnunu al-mughma alaih. Bacanya wal majnun atau wal apa nih? Wal nunani. Wal majnuni. Karena dia wawunya di sini waw atof, terus al majnunnya maktuf alaihnya ke guslil kafiri. Tadi bacanya gosli ya? Yang di atas goslul kafir. Gosli apa bacanya tadi yang matupun alaihnya kemana? Yang guslul kafiri. Jadi wal majnunu apa wal majnuni? Yang ini apa nih? Wal majnuni. Wal majnuni. Nah, oke. Kalau majnuni berarti waw ini waw apa? Matub waw atop atau waw apa? Waw atop. Matubnya kemana? Menjadi maktuf. Majnun. Iya, maktubnya kemana? Kemana? Kalau majnun ini kemana? Kafiri. Ke kafir bukan Pak. Usul kafir. Mana? Usul kafir. Itu ke kafirinya doang apa ke goslunya juga? Jadi kemana nih? Coba dibaca. Enggak, kalau saya ini hanya menekankan kemana aja sebenarnya. Apakah ke mana? Apakah ke goslu atau al-kafiri? Jadi wal majnuni atau wal majnunu? Itu aja. Kalau wal majnuni matubnya kemana?
Kalau ke goslu berarti beda dong. Terus kalau kemana? Faslul kafiri. Apa? Wagos kemana nih? Coba mana? Ayo ke wal maju, terserah mau wal mujununi wal majnun, saya mah terserah kalian, tapi saya pengen pembuktian maksudnya kemana wal majnuni wal majnunu. Kalau wal majnuni apa alasannya? Yang lain bisa bantu. Wal Ayo yang lain. majnuni. Wal Majnuni. Ke kafiri. Ke ini maksud ke ghuslul kafiri. Kan dan mandinya orang gila terus dan mandinya orang kafir. Dan mandinya orang gila berarti ke kafiri gitu. Iya, Pak. Oke, lanjut terus. Wal majnuni wal mughma alaihi. Wal mughma wawunya atof, al mughma maktuf alaihnya ke majnun, alaihi jar majrur, fi-nya kembali ke mughma, ida afaqo, idanya dorfiyah ghairi syartiyah, afaqo fi'il madi, fa'ilnya disimpan, yaitu al majnun al mughma alaih. Walam yatahaqqaq, wawunya atof, lam yatahaqqaq, dia jadi maktuf alaihnya ke mughma alaih, min huma jar majrur, humanya kembali ke majnun dan mughma, inzalun, dia jadi fa'il dari lam yatahaqqaq. Artinya orang gila dan orang yang penyakit ayan jika sembuh kembali dan apabila dia tidak diketahui keluar mani dari keduanya dan jika dia benar keluar mani dari keduanya, fa in tahaqqaqa minhuma, fa-nya isti'naf, in-nya insyartiyah, tahaqqaqa fi'il syarat, dia fi'il madi, minhuma jar majrur, al-inzalun fa'il dari tahaqqaqa. Wajabal ghuslu, wajabannya jadi jawab syarat dari tahaqqaqa, al-ghuslu fa'il, ala kullin minhuma, ala huruf jar, kullin jadi majrur, minhuma susunan jar majrur. Artinya maka jika benar dari keduanya keluar mani, maka wajib mandi atas keduanya. Selanjutnya, wal ghuslu inda iradatil ihrami. Wal ghuslu, wawunya atof, al ghuslu maktuf ke majnun, inda itu dorof makan, iradatil ihrami madruf. Iradatil ihrami juga susunan idhofah. Artinya dan mandi, ada juga mandi ketika hendak melakukan ihram. Wala farqa fi hadzal ghusli, wanya atof, la naf'iyya li jinsi, farqa jadi isim la, juga maktuf dari atof wa. Matuf alaihnya ke ghuslu inda iradati. Fi hadzal ghusli,
fi huruf jar hadal gusli majrur. Gusli kenapa berbaris bawah? Gusli. Karena idhofah. Al-Gusli kenapa dia mahalnya jar? Karena hada itu ya, karena haza itu mahalnya apa tadi? mahalnya jar. Jar, karena dia ada huruf jar, kemudian al-Gusli jadi apa? Mudhofun ilaih dari had. Kalau mudhofun ilaih bisa ya? Yang benar mudhofun ilaih atau jadi badal? Menurut kalian? Badal, Bapak. Badal. Badal ya, fi hadzal Badal, gusli. Pak. Seperti yang sebelumnya, Pak. Ya, terus lanjut. Wala farqa fi hadzal gusli baina balighin wa ghairihi. Baina dia sebagai dha'af, balighin madruf, wa ghairihi wawunya ataf, ghairihi ma'tuf alaihnya ke balighin. Ghairihi juga susunan idhofah. Artinya dan tidak ada perbedaan pada mandi ini di antara orang yang balik dan yang lainnya. Wala baina majnunin wa akilin. Wawunya waw ataf, lanya naf'iyya lil jinsi, baina majnunin ma'tuf alaihnya ke la farqa fi hadzal gusli. Majnunin baina majnunin sebagai mudhof ilaih, wa akilin wawunya ataf, akilinnya ma'tuf dan ma'tuf alaihnya ke majnunin. Artinya dan juga tidak ada perbedaan antara orang gila dan yang berakal. Wala baina tahirin wa haidin. Wawunya ataf, lanya naf'iyah, bainanya dhorof, tahirin madruf, wa haidin. Wawunya ataf, haidinnya ma'tuf dan ma'tuf alaihnya ke tahirin. Artinya dan juga tidak ada perbedaan antara orang yang suci dan orang yang haid. Fa illam yajid al-muhrimu al-ma'a tayammama. Fa-nya isti'naf, innya syartiyah, lam yajid sebagai fi'il syarat, al-muhrimu fa'il dari lam yajid, al-ma'a sebagai maf'ul, tayammama jawab syarat. Fa'il lam yajid al-muhrimu al-ma'a tayammama, artinya dan jika kamu orang yang berihram itu tidak menemukan air, maka bertayamumlah. Baik, selanjutnya oleh anggota yang lain, Kak Silakan. Nisrina. Baik Pak, saya lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ghuslu li dukhuli Makkah li muhrimin bihajjin wa umratin. Wal ghuslu wa wawu huruf ataf. Al ghuslu kedudukannya menjadi ma'tuf alaihnya. Al ghuslu inda iradatil ihrami. Li dukhuli Makkah. Li huruf jar, dukhuli Makkah majrur. Dukhuli Makkah idhafah. Dukhuli mudhaf, Makkah mudhaf ilaih berupa isim ghairu munsharif. Li muhrimin, li jar, muhrimin majrur. Bihajjin, bi jar, hajjin majrur.
wa umratin wa wawu huruf ataf, umratin ma'tuf. Ma'tuf alaihnya hajjin. Artinya mandi sunnah yang selanjutnya adalah mandi ketika hendak memasuki kota Mekah bagi orang yang berihram haji maupun umroh. Walil wuqufi bi'arafata fi tasa'i dzil hijjati. Wa huruf ataf lil wuqufi ma'tuf. Ma'tuf alaihnya al-ghuslu lidukhuli Makkah. Lil wuqufi li huruf jar, al-wuqufi majrur. Bi'arafata bi jar, huruf jar, arafata majrur berupa isim ghairu munsharif. Fi tasa'i dzil hijjati, fi huruf jar, tasa'i dzil hijjati majrur. Tasa'i dzil hijjati idhafah. Tasa'i mudhaf, dzil hijjati mudhaf ilaih. Dzil hijjati idhafah di mudhaf berupa asmaul khamsah, al-hijjati mudhaf ilaih. Artinya mandi sunnah yang selanjutnya adalah mandi ketika hendak wukuf di Arafah pada tanggal 9 Zulhijjah. Walil mabiti bi Musdalifata wali ramyil jimari tsalathi fi ayyamit tashriq tsalathati. Fayaghtashilu li ramyi kulli yawmin minha ghuslan. Wa huruf ataf lil mabiti ma'tuf. Ma'tuf alaihnya lil wuqufi bi Arafata. Lil mabiti li huruf jar, al mabiti majrur. Bi Muzdalifata bi huruf jar, Muzdalifata majrur berupa isim ghairu munsharif. Wa huruf ataf li ramyil jimari ma'tuf. Ma'tuf alaihnya lil mabiti bi Muzdalifata. Li huruf jar, ramyil jimari majrur. Ramyil jimari susunan idhafah, ramyi mudhaf, al-jimari mudhaf ilaih. Al-thalathi na'at, man'utnya al-jimari. Fi ayyamit tashriqi, fi huruf jar, ayyamit tashriqi majrur. Ayyamit tashriqi susunan idhafah, ayyami mudhaf, at-tashriqi mudhaf ilaih. Al-thalathati na'at, man'utnya ayyamit tashriqi. Fayaghtasilu, fa'nya isti'naful bayan, yaghtasilu fi'il mudhari', fa'ilnya tersimpan berupa dhamir ghaib, berupa dhamir mudzakkar ghaib. Li ramyi kulli Takdirannya kemana? ke orang, Pak. Orang Ke man. Ya. Man, yaktasil, oke, terus? Li ramyi kulli yaumin, li huruf jar, ramyi kulli yaumin majrur. Ramyi kulli yaumin idhafah, ramyi mudhaf, kulli yaumin mudhaf ilaih. Kulli yaumin idhafah, kulli mudhaf, yaumin mudhaf ilaih. Minhuma, min huruf jar, ha majrur. Ha-nya kembali ke ayyamit tashriqis salasati. Ghuslan maf'ul mutlaq. Ghuslan maf'ul mutlaq. Artinya mandi sunnah selanjutnya yaitu mandi ketika hendak mabit atau menginap di Muzdalifah dan melempar jumroh yang 3 pada hari tasyrik yang 3. Maka dia disunahkan untuk mandi ketika hendak melempar jumroh pada setiap harinya dengan 1 kali mandi. Amma ramyul jumratil aqabati fi yaumin nahri fala yaghtasilu lahu liqurbi zamanihi min ghuslil wuqufi. Amma huruf syartiyah, ramyu jumratil aqabati kedudukannya menjadi mubtada. Ramyu jumratil aqabati idhafah, ramyu mudhaf, jumratil aqabati mudhaf ilaih. Jumratil aqabati, jumrati mudhaf, al-aqabati mudhaf ilaih. Fi yaumin nahri, fi huruf jar, yaumin nahri majrur. Yaumi mudhaf, an-nahri mudhaf ilaih. Fala yaghtasilu kedudukannya menjadi khobar dari ramyu jumratil aqabati. Fa jawab la Khobar apa? Khobar dari ramyu jumratil aqabati. Iya, khobar apa jenisnya itu? Khobar berupa jumlah fi'liyah. Berarti gairu mufrad ya? Khobar gairu mufrad yang jumlah. Gitu kan? Betul ya? Kemarin yang pembagian mufrad itu, kalau mufrad itu kan
mufrad. Tapi kalau gairu mufrad itu ada dibagi dua, ada jumlah, ada syibhul jumlah. Ya kan? Berarti ini khobar gairu mufrad ya. Fala yaktasil, fala yaktasilu ya. Betul ya? Yang berupa jumlah fi'il ya. Ya. Oke. Fala yaghtasilu fa jawab. La nafi yaghtasilu fi'il mudhari'. Fala yaghtasilu juga kedudukannya bisa menjadi jawab syarat dari amma ramyu jumratil aqabati. Lahu la jar hu majrur. Hu-nya kembali ke ramyu, melempar jumrah. Liqurbi zamanihi li jar qurbi zamanihi majrur. Qurbi zamanihi qurbi jar qurbi mudhaf zamanihi mudhaf ilaih. Zamani mudhaf hi mudhaf ilaih. Min wuslil wuqufi min jar wuslil wuqufi majrur. Wuslil wuqufi wusli mudhaf al wuqufi mudhaf ilaih. Artinya, adapun melempar jumrah aqabah pada hari kurban, maka dia tidak disunahkan mandi untuk melaksanakannya karena waktunya terlalu dekat dengan mandi ketika hendak berwukuf. Wal ghuslu lit-tawafi as-sadiqi bi-tawafi qudumin wa ifadatin wa wada'in. Wal ghuslu wa huruf ataf, al-ghuslu ma'tuf kepada lil mabiti li Muzdalifata. Lit-tawafi li jar at-tawafi ma'tuf. Li jar at-tawafi majrur. Lit-tawafi majrur. Majrur. Li jar at-tawafi majrur. As-sadiqi na'at man'utnya at-tawafi. Bi tawafi qudumin bi jar tawafi qudumin majrur. Tawafi qudumin susunan idhafah, tawafi mudhaf qudumin mudhaf ilaih. Wa ifadatin wawu huruf ataf, ifadatin ma'tuf alaihnya qudumin. Wa wada'in wawu huruf ataf, wada'in ma'tuf alaihnya ke ifadatin. Artinya mandi sunnah yang terakhir adalah mandi ketika hendak melakukan tawaf yang mencangkup pada tawaf qudum, tawaf ifadah dan tawaf wada. Wa baqiyatul irsali al-masnunati madhkuratun fil mutawwalati. Wa wawu ibtida baqiyatul irsali susunan tarkib mubtada, baqiyatul irsali susunan idhafah, baqiyatu mudhaf al-irsali mudhaf ilaih. Al-masnunati na'at man'utnya al-irsali, madhkuratun khabar berupa khabar mufrad, khabar dari baqiyatul irsali. Fil mutawwalati fi jar al-mutawwalati majrur. Sudah, Pak? Oke, bagus. Udah lancar. Intinya sebenarnya dalam yang penting pertanggungjawabannya aja. Tadi udah betul ya. Kita ini kan masih bahas tentang mandi ya. Yang 17. Ada 17 sunah-sunah mandi ya. Kok beda ya dengan kelas sebelah ya? Ada yang lebih cepat, ada yang lebih itu ya. Kelas lain udah sampai muza loh. Mashul khufain. Itu berarti tergantung pembagian ya. Yang lain itu sudah mashul khufain. Malah kelas lain lagi ada yang sudah sampai apa tadi? Ada yang sudah sampai tayamum. Jadi ya itu kembali beda-beda ya. Saya ada ringkasan nih, saya dapat dari mana? Dari laman Facebook, sofhah apa namanya, dari Arab, tulisan Arab, orang Arab, tapi bagus sekali. Coba saya share ya. Ringkasan dari Matan Jurumiyah. Ini kalian bisa lihat nih. Bisa? Bisa nggak? Ya. Ini ringkasan dari, saya ambil dari ada sofah apa
Nah, cuma nanti kalian itu download di Facebook itu namanya Safhah Qanat Al-Imam Asy-Syatibi Lidirasatil Qur'aniyah As-Safhah Ar-Raisiyah. Nah, jadi namanya Safhatu Qanat. Safhah Qanat Al-Imam Asy-Syatibi Lidirasatil Qur'aniyah. Bagus sekali itu. Nah, lengkap. Dia buat dalam bentuk lebih ringkas lagi. Oke, nah ini dia membuat ringkasan. Jadi dari kalau yang malas nggak suka ngafal matan jurumiyah ini bisa lihat. Matnul Jurumiyah fi Nahwi Muhammad bin Addad As-Sanhaji Abu Abdullah wulida fi mana nih? Fi Fas ya. Nah ini dia buat ringkasan kalam lafaz murakab mufid bil wadi. Ini versi singkatnya. Aksalul kalam salasa isim fi'il huruf. Isim itu khopat tanwin, tanda isim itu khopat tanwin duhulil alif lam. Huruful khopat itu min ila an ala fi ruba wal kaf. Huruf qasam wawu ba ta. Fi'il qad sin saufa ta utanis. Maaf, gambarnya belum ada ya, Pak? Bapak belum jalan, Pak. Masih di ringkasan. Oh iya? Iya. Kok bisa begitu ya? Bentar, saya ulang. Ini udah nih. Ya, Pak. Bisa? Ya, bisa. Kalau ke bawah lihat lagi. Kok nggak bisa ya? Ini lihat juga. Kalau Ya, saya lihat. pindahin lihat. Iya, sudah, Pak. Ini dari matan jurumiyah singkatannya ini bagus sekali ini, singkat padat jelas. Kalam itu apa? Lapas, murakab, mufid bil wadi. Lapas lah murakab tersusun, mufid yang berfaedah bil wadi menggunakan bahasa Arab. Pembagian kalam 3 ini dalam ilmu nahwu ya, isim, fi'il, huruf, tanda isim itu dari mana Anda tahu nanti di kitab itu tanda isim itu ini 1 khopat, 2 tanwin, 3 masuk alif lam. Kemudian ada huruf jar. Apa huruf jar? Min, ila, an, ala, fi, ruba, wal, ba, ka, pelak. Huruf qasam, wawu, ba, al-wawu, al-ba'u, at-ta'u. Fi'il tandanya qad, sin, saufa, ta, tanis. Jadi kalau bisa masuk qad, maka dia fi'il. Qad aflahal mu'minun. Asin, saufa ta'lamun, sayaqulus sufaha, saufa dan seterusnya. Tak tanis huruf la yasluhu ma'ahu dalilul ismi wala dalilul fi'li. Huruf tidak menerima dalil isim dan dalil tanda isim tanda fi'il. Jadi ini lebih singkat ya. Nama kalau di Facebooknya namanya Safhatul Qanat. Nanti silakan kalian. Bagus sekali itu. Saya suka ikutin karena dia buat bagan-bagan yang bagus. Namanya Safhatu Qanat Al-Imamu Asy-Syatibi Lidirasatil Qur'aniyah. Nanti kalian bisa lihat di situ lebih lengkap. Nah, itu pakai bahasa Arab apa Indonesia, Pak? Nama ininya? Pakai bahasa Arab. Namanya Safhah sin fa ha ta Safhah. Dia punya halaman Facebook namanya Safhah Qanat Al-Imam, Qanatu Qaf Nun Alif Ta Al-Imam Asy-Syatibi Lidirasatil Qur'aniyah. Bagus tuh. Kalian boleh saya rekomendasikan untuk ikut. Untuk mengikutilah. Itu yang bagus-bagus tentang ilmu. Karena dia buat bagan-bagan seperti saya pun ngambil dari dia. Nah, kedua babul i'rab. I'rab itu artinya ya tagyiru awahiril kalim. Ikhtilafil awamil dahilati 'alaiha lafzan aw takdiran. Ini bagi yang baru dengar istilahnya ya. Jadi yang udah mendengar sih oke, bisa-bisa saja. I'rab itu artinya perubahan akhir kalimat karena perbedaan amil yang masuk kepadanya baik secara lafaz maupun takdir. Nanti tanda i'rab itu 4. Rofa, nasab, khofat, jazam. Tadi yang sering kita bahas-bahas di kitab itu ya ini rofa, nasab, khofat, jazam. Falil raf'i falil asma min dzalika rafu nasbul khabu wala jazma fiha. Adapun isim rafa, nasab, khafat, jazam wala jazma fi walil af'ali min dzalika. Adapun untuk fi'il
rofa, nasab, jazam dan bukan dan tidak menerima baris bawah. Nah, ini secara singkat aja ya babu ma'rifatul i'rab. Nanti kalian tinggal baca, nanti saya kirimkan. Ini nanti saya kirimkan. Selesai ini saya kirimkan, tinggal kalian, ini ringkasan dari dari matan jurumiyah. Ada juga itu bagus dari, kalau di Instagram itu ada yang bagus itu nanti yang punyanya Pusiba Pusat Ilmu Bahasa Arab, Pusiba online, yang dikerjasama dengan Al Azhar. Itu kalian bisa apa namanya follow. Bentar dulu. Nah, yang untuk Instagram itu ada juga namanya Nahwupedia. Kalian bisa belajar, itu bagus sekali. Ada nggak yang pernah follow itu? Itu bagus juga. Itu saya kalian bisa belajar bagus di situ. Misalnya dia nulis di sini kaidah tentang isim isyarah. Isim isyarah adalah termasuk isim yang mabni tidak mengalami i'rab dan isim yang ma'rifat. Jadi isim isyarah itu adalah isim mabni dan isim ma'rifat. Contohnya haza, hazihi, zalika. Ya kan, isim isyarah itu haza, hazihi, zalika. Nah, rumusnya jika isim isyarah jatuh setelah isim nakirah, perhatikan, jika isim isyarah jatuh setelah isim nakirah, maka isim isyarah tersebut mahalnya jer sebagai mudhofun ilaih. Tadi banyak kita temukan rumus. Jika isim isyarah itu tahu kan? Hadza, hadi dan seterusnya. Jika isim isyarah jatuh setelah isim nakirah misal baitun, mahalnya jer yang isim isyarah itu sebagai mudhofun ilaih, dan isim nakirah sebelumnya menjadi mudhof. Baitu hadza, rumusnya apabila ada isim isyarah jatuh setelah isim nakirah, maka isim isyarah tersebut mahalnya jer sebagai mudhofun ilaih. Baitu hadza wasi'un. Baitu hadza wasi'un, rumah ini luas. Jadi hadza itu menjadi mahalnya jer sebagai mudhofun ilaih. Dan isim nakirah sebelumnya menjadi mudhof. Kedua, jika isim isyarah, ini rumus isim isyarah. Jika isim isyarah jatuh setelah isim ma'rifat dengan al, maka isim isyarah tersebut mahalnya menyesuaikan dengan isim ma'rifat sebelumnya sebagai naat dari isim isyarah tersebut. Al-baitu hadza. Berarti hadza itu menjadi disesuaikan mahal dari dengan isim ma'rifat sebelumnya, berarti dia menjadi naat, ya. Al-baitu hadza. Hadza itu mahalnya rofa sebagai naat daripada al-baitu. Al-baitu hadza wasi'un. Kemudian ketiga, jika ada isim isyarah dan setelahnya adalah isim nakirah, maka isim isyarah tersebut mahalnya rofa sebagai mubtada, dan isim ma'rifat setelahnya itu sebagai khobar dari isim isyarah tersebut. Haza baitun wasi'un. Nah, ini rumus-rumus. Nah, keempat ada lagi. Jika ada isim isyarah dan setelahnya adalah isim ma'rifat dengan al, contohnya hazal baitu,
maka isim yang ma'rifat tersebut menjadi badal. Ya, menjadi badal atau ataf bayan dari isim isyarah. Maka i'rabnya menyesuaikan mahal dari isim isyarah sebelumnya. Hadzal baitu wasi'un. Kata baitu itu menjadi apa? Hadzal baitu wasi'un. Al baitu menjadi isim ma'rifat yang menggunakan al ya. Maka isim ma'rifat tersebut menjadi badal atau ataf bayan. I'rabnya menyesuaikan mahal dari isim isyarah sebelumnya. Karena haza pada contoh hazal baitu mahalnya ropa karena menjadi mubtada, maka al baitu juga ropa sebagai badal dari haza. Jadi itu ya. Itu bagus di situ, nanti kalian bisa pelajari sendirilah. Harus lebih kreatif. Oke, untuk ini nanti saya kirimkan di grup. Untuk ini tinggal saya minta kalian untuk pelajari dan hafalkan. Bukan hanya karena ini sangat bermanfaat dan sangat membantu kalian dalam dalam memahami dan mengidentifikasi suatu teks. Oke? Sudah cukup? Bapak maaf Pak, yang di Facebook tadi belum ketemu Pak. Namanya Sofha. Pakai sot. Sofhatun, Sofhatu Qonat Al-Imam Asy-Syatibi. Ketemu nggak? Saya coba saya kirimkan di itu deh di grup ya. Apa kalian nih grup apa ini? Ya? IAT, iya Pak, 3E. Nah, itu. Bapak, boleh bertanya nggak sih, Pak? Ya, silakan. Iya, saya mau, ini mungkin boleh dijawab sama pemakala dulu ya. Saya kan tadi saya dengarnya tuh pas pemakala lagi menjelaskan. Jadi, saya belum terlalu paham sama, tadi ada muqaddaroh, sama satu lagi itu ghairu syartiyah. Nah, itu gimana ya, Kakak? Mungkin tanda-tandanya pada saat apa gitu, mahalnya, boleh dibantu jelaskan, Kak? Apa tadi pertanyaannya? Itu tadi pemakala itu sempat pas lagi nge-i'rab itu nyebutin ghairu syartiyah sama tadi muqaddaroh ya kalau nggak salah. Oh ya. Jadi itu, syartiyah muqaddaroh gitu? Yang Coba pertama silakan. yang pertama itu tentang ghairu syartiyah. Nah, itu apa? Sama yang kedua itu muqaddaroh, Pak. Oke, silakan dijawab dulu. Ini sambil saya kirimkan. Itu sudah saya kirimkan di grup ya untuk nanti dihafal. Coba silakan dijawab. Syartiyah apa? Apa tadi syartiyah apa? Pertanyaannya? Ghairu syartiyah, Pak.
Apa gairu syartiyah? Maksudnya huruf coba gairu syartiyah apa syartiyah? Ini ya Kak Hamidah yang ida dorfiyah ghairu syartiyah itu ya. Ya, coba dijelaskan. Atau bantu kalimatnya di mana, Kak Hamidah? Di pas lagi kalimat apa? Iya, pas tadi yang bagian ida itu, Kak. Oh, iya. Di kalimat ini kasih ada wa ghuslul kafiri ida aslama, itu ada idanya juga. Silahkan dibantu jawab. Yang ditanyakan yang mana teksnya tadi bunyinya apa? Coba pemakar yang tugas membaca tadi coba dibacakan. Yang dibaca syarat. Di bagian ini ada yang wa ghuslul kafiri ida aslama, itu ada ida dzurfiyah ghairu syartiyah. Ya, silahkan dibantu dijelaskan. Iza berarti itu ya? Iza ya? Iya. Silahkan. Apa mungkin dari Kak Sofa? Halo Kak Sofa. Gimana Kak? Mungkin tadi pertanyaannya Iza kan, kata Iza itu kan? Nah, kemudian tadi di-i'rabkan sebagai apa Iza tadi? Ghairu syartiyah, Pak. Maka itu saya bingung. Soalnya saya kan tahunya kan ada Syartiyah. saya tahunya ada fi'il syarat doang gitu ya. Tapi ini ada ghairu syartiyah. Saya baru dengar. Coba silakan dibantu, siapapun boleh bantu temannya, terutama yang pemakalah ya, karena dia yang membuat itu berarti dia yang memberikan itu. Tadi yang mana coba teksnya, coba ulang di share screen coba. Share screen. Yang bagian mana, Kak? Coba di share yang mana tadi yang di coba. Yang mana? Coba di kursornya. Yang mana ya? Kak, aku mau jawab, Kak. Yang mana, Kak? Yang tadi di sini kan yang Ghuslul kafiri idza aslama. Yang ditanyain kan sama Hamidah idza aslam. Idza di sini kan dzarfiyah ghairi syartiyah. Kenapa gitu kan? Karena mungkin kalau idza yang ghairu syartiyah di sini karena lafadznya nggak butuh nggak butuh jawab syarat. Jadi kalau yang idza syartiyah kan baru itu dia ada jawab syaratnya. Mungkin gitu, Kak. Mohon. Ya, sama dengan nanti perbedaan antara iza dengan is juga kan itu sering. Tapi yang tadi memang yang apa? Ada memang jenis nanti yang tidak membutuh jawab. Yang tadi juga masuk itu dalam
dalam kategori apa tadi yang gairu syartiyah, tapi dia adalah syarat. Kalau yang ini misal saya contohkan dalam Al-Qur'an, wa min ayatihi antaqumas sama'u wal ardu bi amrihi summa iza da'akum da'watan minal ardi iza antum takhrujun. Ini kalau ini kalau ini syarat ya, syartiyah ya. Lafaz iza, dan ini surah Ar-Rum. Wa min ayati antakum summa iza da'akum da'watan. Summa da'akum, kemudian apabila dia memanggil kamu, da'watan, sekali panggil, minal ardi, dari bumi, idza antum takhrujun, seketika itu juga kamu keluar dari kubur. Lafaz idza pada kata iza da'akum itu adalah apa itu? Termasuk apa itu? Iza, summa iza da'akum, ya itu adalah zarab zaman ya. Lafaz iza pada kata iza da'akum, summa iza da'akum da'watan minal ardi iza antum takhrujun. Kata lafaz iza pada iza da'akum itu zorab zaman yang termasuk perangkat syarat jawab. Oh ini beda lagi nanti penjelasan. Tidak menjazamkan yang disebut dengan istilah iza zarfiyah syartiyah ghairu jazimah. Nah, untuk yang tadi, yang mana tadi yang mana tadi? Al-kafiru iza aslama. Pertanyaan selanjutnya, kenapa tidak membutuhkan jawab syarat? Kalau tadi betul, dia memang, misal dia tidak gairu syartiyah yang tidak membutuhkan jawab syarat. Pertanyaannya kenapa? Itu kan harus ada jelas alasannya dong. Silakan. Alasan selanjutnya. Bapak mau coba jawab? Silakan. Karena sebelumnya itu udah jelas ya Pak. Maksudnya gosul kafiri ida aslama, maksudnya mandinya orang kafir apabila dia Islam. Itu makanya nggak butuh syarat lagi gitu. Jawab syaratnya. Coba datangkan contoh yang membutuhkan syarat, coba bandingkan. Coba contoh yang syarat. Idza qamal imamu 'alal minbari Idza qamal imamu 'alal, ya, fayubda'us shalah, ya benar gitu. Maka dimulai apa? Idza qama al imamu 'alal minbari, terus apabila imam berdiri, terus fayubda al khutbatu, benar gitu. Maka dimulailah khutbah. Apa tadi? Coba ini, kalau contoh gini coba. Idza jaa Khalidun fasallim alaih. Itu iza itu butuh jawab ya. Iya, Idza jaa Khalidun fasallim alaih. Apa artinya? Apabila si Zaid itu datang, maka ucapkanlah salam kepadanya. Oke, kalau di-i'rabkan iza itu menjadi iza itu harfu syartin. Terus? Harfu syartin mabniyun 'alal fathi. Benar guys, Pak? Mabniyun fi mahalli nasbin ya. Ya. Kenapa? Karena dia juga zorab juga ini kan, zorab nggak sih? Iya Pak. Ya. Iza. Terus kalau Khalidun? Fa'ilun marfu'un. Terus? Alamatu rafihi dhammatun zahiratun 'alal akhir. Kalau fasallim? Fasallim fi'lul amri.
Fi'lu amrin Dia menjadi mabniun. Jawab syarat, Pak. ya, dia menjadi jawab Syarat. Nah, coba ini yang betul yang memang langka juga dibahas itu tentang zorab. Iza itu zorfu juga kan, zorfun tadammana ma'na syart. Iza itu apa sih artinya iza? Iza. Pak. Hah? Jika dia zorob kan? Zorob nggak sih? Iya, Pak, zorob. Iya. Ya, nanti coba lihat juga ada waktu syart. Kalau nggak salah di YouTube juga sudah saya jelaskan dulu itu. Saya lupa, saya lagi cari file penjelasan itunya kemana ya. Makanya dalam ini kan masuk dalam kategori adawatu syarti. Adawatu syarti itu artinya instrumen kalimat syarat. Adawatu syart itu kan terdiri dari 3. Ada namanya adat syarat. Adat syarat itu instrumen kalimat syarat. Kedua ada fi'il syarat. Apa artinya fi'il syarat? Kata kerja syarat. Ketiga adalah ada namanya jawab syarat. Akibat dari kata kerja syarat. Misal, may yadhkur yanjah. Siapa saja yang belajar pasti sukses. Itu salah satu bentuk instrumen syaratnya. Instrumennya man itu menjadi adatu syarat. Kemudian yazkur itu fi'il syarat. Kemudian yanjah itu adalah jawab syarat, akibat atau hasil dari kata kerja tersebut. Nanti hafal dulu adawatu syarat. Ada berapa adawatu syarat? Nah, adapun adawatu syarat adalah apa artinya adawatu syarat? Alat instrumen dalam sebuah bahasa yang digunakan pada kalimat bersyarat seperti jika, bila, kalau, dan lain-lain. Nah, dalam bahasa Arab adawatu syarat itu nanti dibagi 2. Ada namanya jazimah yang menjazamkan fi'il sesudahnya, dan ghairu jazimah yang tidak menjazamkan fi'il. Maksud dari adawat syarat jazimah adalah jika adawat tersebut bertemu dengan fi'il setelahnya, maka fi'il tersebut akan menjadi jazam. Itu namanya jazimah. Tapi kalau kemudian juga adawat syarat terbagi nanti jadi 2. Ada namanya jazimah li fi'lin wahid, menjazamkan satu fi'il. Nanti ada di YouTube itu kalau salah. Kedua, jazimah li fi'lin, menjazamkan 2 fi'il. Kata lam. Lam ini coba kalau dalam ilmu nahwu siapa yang masih ingat ada adawatil jazimah itu apa aja? Lam, terus lama, Lam, ya kan? lama. La, terus la, Lama, Pak. man, mahma, mata, aina, dan seterusnya kan? Ya kan? Tapi kalau ada waktu syarat gairul jazimah itu apa aja? Lau, laula, lauma, idza, kullama, amma. Itu masuk dalam, makanya ada yang ada watul jazimah. Contohnya lam. Lam itu artinya apa? Artinya lam tidak. Tapi dalam bahasa Arab mempunyai makna menafikan masa lalu. Artinya mulai saat ini dan seterusnya ke belakang itu menggunakan kata la. Tetapi belum tentu ke depannya. Berbeda dengan lan yang menafikan masa depan. Ngerti nggak? Lagi sekali lam itu artinya tidak. Tapi dalam bahasa Arab mempunyai makna menafikan masa lalu, artinya mulai saat ini dan seterusnya ke belakang. Tidak. Tetapi kalau ke depannya belum tentu. Makanya berbeda dengan lan yang menafikan masa depan. Contohnya fi'il yang dijazamkan setelah adanya huruf lam. Misalnya lam yusafir sayyid ila baladihi bil ams.
Sayyid itu tidak pergi ke kampungnya kemarin. Kalau lama, apa artinya lama? Lama itu belum. Jadi kalau ini setelah ini menjazamkan. Ada waktu syarat yang menjazamkan. Makanya nanti coba nanti lihat di situ deh untuk lebih detailnya. Tapi secara ada juga tadi di materi yang saya kirimkan itu, coba itu bagus sekali menurut saya cara penjelasannya. Lihat di yang saya kirimkan, saya kirimkan di grup. Nanti dipelajari itu jumlah slide-nya berapa itu ya? Ada 19. Kumpulan dari matan jurumiyah. Ada waktu syartiyah jazimah wal jaim. Oke, waktunya sudah cukup ya. Gimana, masih ada lagi? Sudah? Bapak, saya mau mencoba menjawab yang tadi Pak, yang Oh iya, silakan. Iya, ya. Itu dia benar tadi masuknya ke maksur, dan dia itu mu'robah, dan di akhirnya itu dia ada alif lazimah, yang mana alifnya itu sabitah, Pak, tetap. Jadi itu masuk kepada alif maksuroh. Iya Pak, alifnya alif lazimah, pembahasan di ininya itu maksur. Alif lazimah, terus Dalam pembahasan ilmu nahwunya itu dia maksur, Pak. Maksur. Coba kalau dierobkan lengkap yang tadi jadinya apa? Mana tadi izab? Yang tadi kita itu apa sih? Tolabal suqya. Ya. Coba. Dia kan mahalnya jer kan? Kita sepakat ya, memang Pak. jer. Coba. Berarti dia menjadi apa itu? Mudhofun ilaih, ya Pak. Oke. Mudhofun ilaih. Mabniun 'alal fathi. Li'annahu ismun maksurun. Maksurun. Terus? Udah, Pak. Udah. Li'annahu ismun maksurun, gitu aja ya. Berarti dia tapi yang kita sepakati bahwa dia adalah mahalnya jer gitu kan. Hanya saja jernya adalah mabniun dengan fathi karena dia adalah ismun maksur. Oke. Terima kasih Yunita. Bapak, sudah di sini termasuknya mu'robah, Pak. Yang saya baca. Iya. Mu'robah. Jadi bukan mabni. Maksudnya mu'robah, tapi dia tetapnya pakainya alif sabitah. Gitu. Maksudnya dia jadi yang sukia tadi itu mabni atau mu'rob jadinya? Mu'rob. Iya Pak, mu'rob. Kalau di sini yang saya baca. Alasannya itu berarti nanti lihat di komus. Coba nanti lihat di komus asal dari kata apa tadi itu? Coba nanti buka komus namanya apa yang saya pernah suruh kalian di online itu. Komus apa namanya? Al-Ma'ani. Coba nanti lihat kamus Al-Ma'ani, kemudian lihat bentuknya, apakah dia mu'rab atau tidak. Itu kan nanti dilihat juga dari sisi komusnya. Oke. Insya Allah nanti minggu depan juga saya akan bantu jelaskan sekali lagi. Saya soalnya ini udah dihubungi sama anak kelas sebelah. Tapi nanti coba kalau enggak nanti saya akan buat video khusus tentang ini. Mudah-mudahan singkat aja 10 menit, 5 menit ya. Mudah-mudahan ada waktu. Gimana? Yang lain udah ya? Iya Bapak, maaf. Saya ingin bertanya lagi Pak. Ya silakan. Terkait kebetulan kan minggu depan kelompok saya yang presentasi ya Pak. Ya. Ya itu kan kalau dari pembagian saya itu dapat pertengahan dari pembahasan Mashul Hufen Pak.
Sedangkan sekarang aja pembahasannya nggak sampai Mashhul Hufain. Itu saya mulainya dari mana ya Pak? Dari yang pembagian dari pertengahan Mashhul Hufain itu apa benar-benar dari awal Mashhul Hufain pembahasannya Pak? Kalau saran saya dari awal aja. Dari mulai Faslun apa tadi itu coba kitabnya itu Mashhul Hufain. Itu aja ya supaya runtut ya. Ya, baik Pak. Jadi Faslun fil masyi alal Hufain gitu aja. Gimana? Itu ya. Pak, baik. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Sampai ketemu minggu depan. Terima kasih semuanya. Sukses. Nanti saya tunggu absennya. Dan nanti kalau ada apa-apa coba, karena saya itu banyak sekali sebenarnya yang ingin saya sampaikan tapi belum sampai nih, sampai kita udah pertemuan keberapa. Ada aja halangan, tapi insya Allah dalam waktu yang singkat ke depan ini saya akan buat juga ini. Sorab juga belum saya singgung. Mudah-mudahan cukup waktunya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.